Yang juga menjadi sorotan saudara, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyatama Lukman ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila. Selain diproses secara pidana, tersangka juga akan menjalani sidang etik. Ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyatama Lukman resmi menjadi tersangka kasus susila terhadap anak. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko bilang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Selain bukti-bukti yang diperoleh, 16 orang saksi juga telah diperiksa penyidik Propam. Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS, ex-Kapolres Ngada, melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Tak hanya di proses pidana, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyatama Lukman juga akan menjalani sidang etik. Kata Karo Waprof Div Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, Polri tidak akan memberi toleransi segala bentuk pelanggaran yang mencederai kehormatan institusi. Nantinya pelaku akan dikenai pasal berlapis yang berujung pada pemberhentian tersangka dari anggota Polri. Sidang etik akan digelar Senin 17 Maret 2025. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karopenmas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat dan kita juntokan PP 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selanjutnya, di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Untuk proses pidana kasus susila, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga bilang, setelah dilakukan penyelesaian kedinasan di Mabes Polri, maka ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyatama Lukman akan diserahkan ke Polda NTT. Intensif di Mabes Polri untuk kode etik, ya, dan bagaimana masa depan dan rencana penghukuman secara kedinasan di Mabes Polri. Nanti setelah itu akan kita lakukan penjeratan secara pidana umum terhadap laporan dan kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyatama Lukman pada pertengahan 2024 lalu. Kasus ini terungkap setelah video aksinya yang diunggah di situs Dewasa Australia ditemukan oleh Kepolisian Federal negara itu. Selain kasus kekerasan seksual terhadap anak, AKBP Fajar juga tersangkut kasus narkoba. Tim Liputan, Kompas TV.